Sering kita dengar di YouTube, di medsos, perseteruan atau perselisihan antara ulama-ulama memahami tentang maulid, baik itu peringatan Isra Mi'raj, maulid Nabi, nuzulul Quran, apapun yang menjadi permasalahan umat Islam sekarang mendolok sejak 2000 ke atas dipermasalahkan, yang konsekuensinya keras, bahwa yang melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, kalau dari hadis yang disampaikan bahwa itu termasuk apa adik-adik? Bid'ah. Ya. Konsekuensinya melakukan bid'ah, dalam hadisnya bid'ah dolalah dikatakan sesat, sesat masuk gimana ya? Tapi saya ketemukan di dalam sebuah buku dialog suci antara seorang hamba yang dikehendaki Allah di zaman sekarang, dipertanyakan di dalam buku tersebut, ditanyakannya gimana dengan peringatan maulid Nabi Isra Mi'raj. Ya Rasulullah, ditanyakan oleh hamba yang dikehendaki untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah secara ruhani. Mau tahu ke jawaban Rasulullah? Dek, mau tahu deh? Apa jawaban Rasulullah tentang maulid Nabi Isra Mi'raj nuzulul Quran di alam dialog suci itu? Apa kata Rasulullah? Memang peringatan Isra Mi'raj maulid Nabi itu tidak ada dariku, kata Rasulullah. Akan tetapi, kata Rasulullah, akan tetapi saya sangat senang melihat umat-umat akhir zaman, umatku yang dah ansuah jumpa dengan aku tuh, kata Rasulullah. Tapi dia masih ingat dengan peristiwa besar kelahiran, itulah bentuk cintanya kepada aku, walaupun dah ansuah jumpa aku dengan Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Aku senang melihat umatku dia masih ingat dengan hari kelahiranku. Maka dengan jawaban itu, para jamaah, melakukan peringatan maulid Isra Mi'raj berarti memang bid'ah yang diajarkan Rasulullah. Tapi Rasulullah senang. Rasulullah senang. Kalau dengan Rasulullah senang berarti bukan bid'ah dolalah, tapi bid'ah hasanah yang baik. Mudah-mudahan kita itu semuanya termasuk umat yang dicintai. Bapak Ibu, ya, sekilas tentang Rasulullah ngomongkan kita gidolo 1400 tahun yang lalu. Ya, dah tua sang umur umat Nabi Muhammad. Patut dikatakan kita itu umat penghujung akhir zaman. Sejak diangkatnya Rasulullah itu dah akhir zaman. Nah, sampai terakhir nanti kena 1440-an Hijriah dah kita lewati. Umat Nabi Musa berapa tahun? Ada yang tahu tak? 1500 tahun. Si Nabi cerita Nabi Musa disambung oleh Nabi Isa alaihissalam yang kalah. Ya, bentar lagi kita di zaman kita itulah Nabi Isa akan turun. Berapa tahun Nabi Isa? Ada yang tahu? Semua ada batasnya. Nabi Musa 1500, Nabi Isa hanya 600 tahun. Nah,
Lalu gimana itu umat Nabi Muhammad diprediksi? Si An yang nyampe kok ribu. Maka ulama hadis yang terkemuka, ya, hadis, ya, yaitu siapa namanya saya? Asqalani itu Hafizul apa namanya? Ibnu Hajar Asqalani menghitung-hitung umur umat Nabi Muhammad. Nabi Musa 1500, Nabi Isa 600. Dipatek-patek umur umat Nabi Muhammad dan sampai 1500. Kurang dari 1500 tapi lebih dari 1400. Itu bukan patek-patekan asal-asalan, tapi gayalah dalamnya bahwa umur umat Nabi Muhammad dan sampai 1500. Sekarang berapa? 1446. Berarti sisa berapa? 1500. Kita berhitung bentar ya. 54 ya? 34. 46 tambah 34 masih kurang. Ayo adik, nak sampai 1500. 46 kita nyampaikan 100 berapa? 40-an? Salah 50-an. Itu oleh salah dibetulkan dia. 54 tahun dikurang masa hijrah Nabi selama 13 tahun. Berapa? 54 dikurang 13. 40 sah? Oh, lama loadingnya weh. Nah, kelas berapa itu? Ada kelas 6 ke? Oh, boleh ditanyakan ya. Di mana matematikanya? Ya gitu. Para jemaah. Jadi kita betul-betul sudah di ujung nih, penghujung akhir zaman. Ya. Baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu pernah berkumpul dengan sahabat. Lalu Rasulullah melihat sahabatnya lalu bertanya, memandang lalu bertanya, ya sahabatku, wahai sahabatku, kira-kira siapa orang yang mulia di sisi Allah? Dijawablah oleh para sahabat, para malaikat Allah ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Betul, karena mereka selalu makhluk-makhluk yang suci. Ya. Tapi bukan itu yang saya maksud, kata Rasulullah. Lalu ada yang menjawab, para nabi dan rasul ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, betul, nabi dan rasul memang betul dekat dengan Allah, mereka orang mulia. Tapi bukan yang kata Rasul. Lalu siapa? Dijawab lagi oleh para sahabat, kami ya Rasulullah, kami sahabatmu yang berjuang mati-matian, darah, keringat, darah, harta habis kami korbankan untuk agama Allah. Apa jawaban Rasul? Betul, memang kita mulia di sisi Allah karena kita jumpa dengan aku, kata Rasulullah. Tapi bukan juga yang saya maksud, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, lalu siapa? Lalu sahabat bertanya, lalu siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab. Lalu Rasulullah terpejam matanya, kemudian menetes air mata Rasulullah. Wahai para sahabatku, demi Allah dan Rasulnya, orang yang mulia di sisi Allah ya mereka yang tidak pernah jumpa dengan aku, tapi mereka menyebut-nyebut namaku. Mereka lah umatku, kata Rasul. Umatku. Bahkan sampai kematian Rasulullah ya Rasulullah mau melepaskan yang terakhir. Siapa yang disebut? Bukan biniku, bukan anakku, tapi yang disebut Rasulullah adalah ummati. Sholat katanya. Dek, sholat keadaan.
Kata bapak tadi acara subuh payah nak anyak gitu adik subuh ke situ. Oh anyak betul lah berarti sampaikannya paling barat sholat subuh. Makanya orang-orang luar Islam paling takut mundur subuhnya sami dengan sholat Jumat. Iya baru dia ketakutan. Mun masih sapi, wah berarti masih bisa diombang ambingkan umat Muhammad ini. Para jamaah, lalu siapa ya Rasulullah? Itulah adalah umatku. Di akhir kematian beliau pun menyebut umatku umat. Bahkan dikatakan nanti ketika beliau yang pertama di alam akhirat nanti diangkat, dipakaikan selendangnya, pakaiannya, yang dicarinya di mana umatku tuh? Di mana umatku? Dicari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah kecintaan baginda Rasulullah SAW. Kita tanyakan ke hati masing-masing. Memang tak kenal maka tak cinta. Walaupun kita tidak kenal dengan Rasul, tidak suat jumpa, tapi kita gimana mencintai Rasulullah. Kita buktikan pada malam hari ini. Tadi kita awali dengan salawat tiba. Ya Nabi salam. Sayang kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah pada malam hari ini kita ambil satu saja sifat baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ada di anda dalam diri kita. Salah satu sifatnya Rasulullah yang ada kalau bisa di diri kita, yang mana nanti kalau ada di diri kita ini, bahwa dia akan mendapatkan surganya khusus untuk mereka yang ada sifat ini. Tahu ke sifatnya apa yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW? Ya, dakwahnya Rasulullah luar biasa dulu sakitnya. Ada orang Yahudi setiap Rasulullah nak sholat ke Makkah itu anak mutahi oleh. Kira-kira ada yang nak sampai situ pun kena mutahi. Kira-kira marah kan? Salah satu sifat Rasulullah banyak nak marah dan suka maafkan orang. Begitu orang Yahudi itu tiap hari meludahinya, Rasulullah dan marah. Tapi satu ketika Rasulullah lewat tangsihan orang Yahudi yang meludahinya, tumben, ya bahasa kita ya, tentang yang meludahi kita itu, lakaknya ditanyakan ya, mana si pulang tadi ya, orang Yahudi yang suka nak meludahi aku ya. Dijawab oleh sahabatnya, dia sedang sakit. Orang Yahudi itu paling bencinya dengan Rasulullah. Tapi ketika dia sakit, Rasulullah bawa yang magiknya, jenguknya. Kemudian Rasulullah bawakan lagi kurma. Ini yang buat lumuh orang Yahudi sampai dikatakan Abu Jahal yang suka membenci dia, siang lalu nak nengok atau jenguk dia sakit, tapi yang datang yang saya ludahi itu, yang saya ludahi, ya Allah, yang dengan akhlaknya Rasulullah inilah, ya, maka Yahudi itu bersyahadat. Maka dakwah Rasulullah bil hikmah dan suah marah. Mungkin dia kali deh, menurut saya orang dari tadi itu kali deh, mungkin langsung 4 kali. Tapi dakwah Rasulullah luar biasa, wajar ya Allah. Salah satu sifat pemaaf yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu memaafkan orang
lain yang berbuat zalim dengan kita. Para jamaah, waktu Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat, jadi Rasulullah ketawa, nampak gigi Rasulullah. Umar di sebelahan, lalu bertanya Umar, ya Rasulullah, ngape ditawa Rasulullah tiba-tiba itu nampak gigi Rasulullah demi ibu dan ayahku. Apa yang membuat Rasulullah ketawa? Apa jawaban Rasulullah? Saya dilihatkan oleh Allah. Waktu hari kiamat nanti ada dua orang yang di dunia berselisih paham, satu menzolimi yang lain. Lalu dilihatkan oleh Allah di hari kiamat nanti dia berdua ditunduk di hadapan Allah. Maka satu yang kena zolimi ia ngadu dengan Allah. Ya Allah, si fulan itu waktu di dunia suka nak menzolimi aku. Kata yang kena zolimi itu, hari itu aku minta kebaikannya. Aku minta kebaikannya. Apa dijawab oleh Allah? Apa kata Allah? Wahai hambaku, si fulan si anak kebaikannya gimana? Kau nak berikan kebaikannya ke kamu? Si anak apa yang nak diambil? Habis seminggu. Lalu protes dia dengan Allah. Menggaya ya Allah, semua dosa-dosa itu pindahkan ke dia. Pindahkan ke dia. Lalu ambil Allah menjawabnya. Coba mau angkat kepalamu sedikit. Dia kan dia duduk keduanya di hadapan Allah. Dilihatkan, diceritakan oleh Rasul. Lalu diangkatnya, dilihatnya luar biasa istana, mengkilat, mancar pun bahasa kita. Tahu ke mancar? Mengkadang cahaya luar biasa silaunya, saking indahnya istananya. Lalu dia tanya dengan Allah, ya Allah, nak sapi itu rumah sapi istana sapi itu. Lalu apa katanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, itu untuk hamba-hambaku yang bisa molinya, yang bisa bayarnya. Lalu dia tanya, siapa yang bisa molinya? Apa kata Allah? Kau pun bisa, kata Allah. Bisa kau molinya dengan apa? Dia bertanya dengan Allah, dia Allah cerita macam mana lain. Bukan bahasa kita itu. Dan seorang hamba takutlah di hadapan Allah, tapi menceritakannya kira-kira dia lah cari dialognya. Lalu dia bertanya, kayak apa yang aku nak bayarnya itu ya Allah? Apa kata Allah? Wahai hambaku, bisa kau bayarnya? Kau maafkan saudaramu yang menzalimi kau maafkan, kau maafkan. Insya Allah itu untuk surgamu dengan cara kata Allah, apa kata Allah? Maka tarik tangan kawan saudaramu itu, bawa masuk sampai ke dalam surga. Artinya apa? Walaupun saudara kita menzalimi kita, ya, bahkan dikabarkan dalam alam barzakh, dosa yang tidak bisa dimaafkan adalah dosa menzalimi kawan saudara. Ia tidak akan ampunkan dia. Tatap anak lapuk di dalam alam barzakh. Tatap mun belum dimaafkan oleh saudara kita. Makanya hati-hati berbuat zalim dengan kawan. Makanya lihat kawan sebelah kita itu, umur-umur yang akhir itu kan dah mulai dan banyak tuh. Yang kita tahu lah masih muda, mungkin dosanya masih atau dah dihitung masih. Tapi mudah tua itu bu. Dah tua ibu-ibu bapak-bapak itu banyak dosa maksud saya. Mun ditampakkan dosa kali penuh dunia itu dengan hitamnya dosa kita. Maka kata Rasulullah SAW, dan maafkanlah saudaramu, sehingga nanti ada khusus surga untuk pemaaf. Makanya cerita tadi surga untuk yang pemaaf. Makin kita ada salah dosa, cepat-cepat minta maaf dengan kawan. Tapi
Tapi yang paling berat adalah apa? Memaaf paling payah. Mun ngomong tak maafkan piwa selama engkau tu aku suka nak jahit kau, suka nak nempel kau ke doge kacik misalnya masalah nandang ke atau apa ke nempelin ke tolong minta maaf aku mungkin malam itu kita saling maaf-maafan ni, walaupun mungkin nanti tidak ada salam-salaman misalnya, tapi dengan salam-salaman kita gugur dosa kita. Tapi mula mati kita minta maaf, ada tanda ya kawan-kawan kita itu yang ada mungkin itu pada malam itu lihat suaka dia melakukan mengenai itu munade kelompok dah munade yang mati besok mun masih ada ganjal jadi pak lapor kena hancurkan oleh malaikat Israel. Pernah Munkar dan Nakir sama Israel cabut, tapi Munkar dan Nakir yang melaksanakan. Nah, inilah salah satu dosa yang tidak bisa dimaafkan, itu menzolimi orang lain. Maka suasana Lebaran itu luar biasa. Islam mengajarkan saling maafkan. Tapi usah nak tunggu Lebaran lah, masih lama. Mungkin malam tu di Manado masih sisa-sisa angwe, dimaafkan kawan saudara kita. Insya Allah mau memaafkan kawan-kawannya, saudara-saudaranya. Mau lah Indonesia tak lama ini tidak semangat lalu nak maafkan tu, yang lama berarti mungkin masih aku bapak mau aku maafkan sampai ke mati pun tak aku maafkan. Biasa ada yang lain. Pokoknya sampai mati pun aku tak mau maafkannya. Ada yang lain. Ya Allah, mentau dengan dosa yang tak bisa kena. Ya maafkan selama hidup dia kena siksa, kena perasa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini para jamaah rahimahullah, mun bisa kita jadilah pemaaf. Yes, kita contoh akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kontrak kalau kita sampai jam berapa, Pak? Jam 9 oke ke? Atau di bawah jam 12? Ya betul lah, di bawah jam 12 jam berapa ya? Jam 9, jam 10, jam 11. Insya Allah tahan lama. Ya, alhamdulillah antusias luar biasa. Berhitung saya ceramah yang penuh. Penuh, di mana-mana biasanya ibu-ibunya sebaris, 2 baris. Nah itu tidak ambil baris-baris, bertumpuk-tumpuk penuh luar biasa. Biar kacing manoh, orang ada itu kan bukan yang biasa di sini ceramah mana biar kacau kita ngomong dia juga ngomong. Mun malam tu alhamdulillah ada tukang coromi mati gitu ya. Lihat coromi ada yang tukang coromi. Alhamdulillah aman. Nah aku sampai di tengah-tengah yo, bawa kayu. Nah ada tengah rempat jalan lagi. Muntah, sana karakter lagi. Alhamdulillah. Mendidik artinya supaya menghargai orang lain berbicara. Maka yang hilang sekarang adalah akhlak. Karena Rasulullah diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka ajarilah anak-anak kita untuk mempunyai akhlak, adab dengan orang tua di mana. Sekarang kan ya Allah banyaknya anak-anak yang tak hormat dengan orang tua. Mungkin kita gitu dulu takutnya ke melihat mati orang tua kita aja dah ketakutan. Apakah guru SD ada yang paling garang ya? Tetap ada yang paling garang. Dia bawa penggaris yang besar ya. Dulu penggarisnya besar-besar. Si meter penggarisnya. Dulu patah pada unjukkan tanganmu. Empat ya kan? Tapi mano. Mun sekarang kan empat dilaporkan ke polisi. Ada Pak polisinya, Pak Asepnya. Boleh ya. Tapi alhamdulillah dan Pak polisinya baiknya. Pak Asep ya, polisi ya. Ada kami itu karena pantau hati-hati kami ngomong dengan polisi itu ya. Kalau masuk kalau langsung kena saya ya kantor polisi. Untuk apa ya? Mungkin tak beri minum kali habis, tapi situ dah kena beri minum. Berjamaah rahimahullah. Jadi pesan Rasulullah penyempurnaan akhlak, maka jadilah salah satu sifatnya
pemaaf. Maka lapangkan dada kita untuk memaafkan saudara kita. Terakhir para jemaah, sedikit tentang kami yang hadir, kami dari kota Singkawang. Kami sedikit mengenalkan diri. Nama saya Juliandi dan kawan-kawan masing-masing punya nama dan saya sebutkan satu persatu ya. Cukup nama saya yang dikenal. Alhamdulillah, kami dari Majelis Ta'lim dan Zikir Thariqah Al-Mu'min. Kami Majelis Ta'lim dan Zikir Thariqah Al-Mu'min, yaitu salah satu thariqah yang ada di Singkawang. Punya yayasan Nur Al-Mu'min, di dalamnya ada Thariqah Al-Mu'min. Bergerak di bidang dakwah, di mana mengajak umat untuk selalu mengingat Allah. Bagaimana umat Muhammad selalu ikut berzikir mengingat Allah. Karena orang yang mulia adalah kata Allah yang selalu banyak mengingat Allah. Salah satu diajarkan dan bahkan oleh Rasulullah diperintahkan, dan bahkan Rasulullah mengingatkan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati dengan kalimat la ilaha illallah. Bu, dek, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang dah umurnya dah melebihi Rasulullah, yang kira-kira udah bau apa? Nggak tahu, saya nyebutkan ini bau. Kira-kira bau tanahnya sadar diri dah. Banyak-banyak dah mengucap kalimat la ilaha illallah. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mun sampai mati dia mengucap kalimat la ilaha illallah waktu nak mati, pasti masuk surga kata Rasulullah. Kira-kira duk bertanya juga apa ya? Bapak ibu tuh yang dah umurnya dah 60 tahun ke atas, dah bau-bau bau tanah. Bu, Pak, kira-kira kita itu dah umur dah tahun sebesar, tapi sebesar dah tahu kita umur ini. Adik masa kecil pun bisa isap bu, bisa. Apa kata Rasulullah? Sampai suruh talqinkan orang yang nak mati dengan kalimat la ilaha illallah itu. Saking luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Mun bisa kita mati nanti kalimat la ilaha illallah ucapan terakhir. Tapi nyaman kayak kira-kira, mudah kayak kira. Mun mudah, kira-kira nak mati itu ada kayak bapak ibu yang sudah dengar orang ucap la mati la ilaha illallah langsung mati. Ada kayak saya penunjuk tangan, bu. Manusia berarti dan suah dengar orang mati mengucap la ilaha illallah. Berarti apa? Panjang mengucap waktu nak mati kalimat la ilaha illallah. Nah, ada yang diajarkan Nabi ke Sayyidina Ali. Ya, wahai Ali, ada yang bergerak di luar. Ciam ya Ali. Dia tutup pintu, masuk situ. Bahasa Sura atau iya dibawa atau iya. Itu kebetulan saya orang Sura Bandung. Ngerti tadi kali. Ngerti nyaman ngomongkannya. Waktu saya ke Gua Bloma orang Jawa semuanya. Kita orang Melayu. Nak ngomong bahasa mungkin tak mau lah bahasa Indonesia lah. Tapi mau bahasa Melayu itu nyaman ngomongkannya. Wahai Ali, situ masuk. Temukan lututmu dengan lututku. Sekarang pejamkan matamu. Ikuti saya dulu baru diikuti. Apa kata Rasulullah? La ilaha illallah. 3 kali Rasulullah baru Ali menyebutkan la ilaha illallah sampai Ali Sayyidina Ali itu dah Islam, tapi ditalkin oleh Rasul dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, ada pesan Rasulullah itu
secara tersirat mudah mati dengan kalimat la ilaha illallah, maka belajar kalimat la ilaha illallah. Di mana belajarnya? Maka saya minta maaf ke Pak Labai mungkin yang selalu mimpin tahlilan ke situ. Alhamdulillah. Gimana kira-kira tahlilannya? Ada geleng-geleng kepala kan? Tahlilan geleng-geleng kepala, alhamdulillah. Gimana gelengnya pun tidak tahu. Tapi pun guru dengan kalimat la ilaha illallah, ada gurunya yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Ini beda ini. Luar biasa aja kalimat la ilaha. La-nya di mana? Dari mana yang membalahnya? Menyebutkannya. Membelajar dari pusat sampai ke kanin. Ilaha dibuang sejauhnya illallah ke qalbu. Pertanyaannya di mana letak qalbu? Yang indahnya dalam kita itu mana letak qalbu? Di mana? Pak Bu, ada yang tahu letak qalbu? Qalbu. Ya kata Rasulullah, ada segumpal daging. Membaik daging ia maka baik seluruhnya, tapi kotor maka kotor seluruhnya. Ia adalah qalbu. Di mana letak qalbu pada diri kita yang sebenarnya? Itu ada ilmunya, ilmu tauhid la ilaha illallah. Maka kita belajar sejenak malam itu, walaupun baginda akhlak Rasulullah, tapi ada yang tidak sampai mungkin kepada kita tentang belajar kalimat la ilaha illallah. Di mana letak qalbu kata Rasulullah? Inna fil jasadi mudghah, idza salahat sahal jasad kulluhu, fa idza fasadat jasad kulluhu, ala wa hiya qalbu. Inilah Arabnya yang tadi dibacakan artinya. Di mana letak qalbu di dalam diri kita masing-masing itu? Di mana letaknya? Maka dia ada di dua jari, di putih susu kere. Di mana? Dua jari di putih susu kere. Ukur. 10.000 pula. Bapak lah kalau tak maaf. Di bawah putih susu kere itu. Itulah letaknya qalbu. Apa makna qalbu? Inilah Ka'bah ruhani kita. Ka'bah jasmani itu di Makkah tuh, tapi Ka'bah ruhani. Di sinilah kata Allah, aku tidak mandang rupamu, aku tidak mandang wajahmu, tapi yang aku mandang adalah qalbumu. Adanya Allah dalam qalbu kita, artinya kita tempatkan Allah segala-galanya di dalam qalbu kita. Maka kalimat la ilaha illallah kita belajar, kita buang sejauh-jauh apa yang di dalam qalbu kita, kita belah dada, unjamkan ke dalam qalbu. Hanya ada Allah. Makanya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah kalau kita belajar kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu pun bisa sebelum kita meninggalkan dunia yang fana itu, cari yang namanya talqin kalimat la ilaha illallah. Cari, ada kata Allah di Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Apa kata Allah merintahkan kita itu? Hai orang-orang yang beriman, udah kita dah beriman kan, percaya dengan Allah. Apa tadi? Ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Kita sudah takwa, sudah menjalankan apa yang diperintahkan. Tapi ada sedikit yang belum perintah Allah kita cari. Wabtaghu kata Allah ilaihi wasilah. Carilah wasilah. Kata Allah carilah cari apa? Wasilah. Kita sudah beriman menjalankan syariat, tapi sedikit yang belum cari wasilah.
Untuk apa mencari wasilah itu? Wabtau ilaihil wasilah, ilaihi, untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada pembuat surga. Maka dia beribadah bukan mengharapkan surga atau pahala, tapi beribadah harus ditujukan mencari ridho Allah. Inilah mengapa di Tariqah itu mengajarkan kalimat itu. Sebelum kita menjalankan tariqah amalan itu, maka diajarkan cara bertalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Wah, itu intermezzo doa bagi kue-kue doa. Oh, silakan. Cepat sedikit ambil sini. Dah ambil dulu ini. Makan sampai bunyi, tak boleh. Makan tak, tapi tak sampai bunyi. Alhamdulillah. Para jemaah rahimakumullah. Jadi kami selain memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini, salah satunya tujuan dakwah, wasilah untuk mencari wasilah yang Allah perintahkan di Al-Maidah ayat 35 tadi. Inilah yang kami dakwahkan, mencari wasilah untuk sampai kepada Allah. Wajahidu fi sabili, kata Allah, mudah jumpa dengan wasilah itu, sungguh-sungguhlah, istiqomahlah, berjihadlah, la'allakum tuflihun, engkau akan mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu, kira-kira mau itu dengan wasilah. Contoh ya, contoh wasilah saya. Kami ke situ wasilahnya mau bil. Sampai kami ke situ wasilahnya mau bisa berjalan. Tapi berapa jam menurutnya? Mun nyampai dua. Tapi dengan wasilah mobil cepat kami datang ke Sungai Pangkalan. Gayilah Allah merintahkan ngabe suruh cari wasilah supaya cepat sampai kepada Allah. Maka carilah wasilah kata Allah, karena di dalam wasilah itu ada nur Allah. Iya dia. Di dalam wasilah pada diri seorang wasilah ada nur Allah. Tahu kan nur Allah? Cahaya Allah. Maka untuk berjalan menuju sang cahaya, maka harus dapatkan dua kendaraan cahaya ini. Barulah bisa berjalan menuju sang cahaya. Maksudnya ya Allah. Maka carilah wasilah kendaraan cahaya ini. Ke siapa? Dijawab oleh Allah di Al-Kahfi ayat 17. Sampai orangnya waliyan mursyida. Itulah Allah kabarkan yang namanya wasilah tadi, yang tadi wasilah itu secara umum, maka disebut oleh Allah di Al-Kahfi ayat 17 namanya waliyan mursyid atau wali mursyid atau guru mursyid atau guru rohani. Karena yang berjalan menuju Allah adalah rohani untuk sampai kepada Zat yang Maha Suci. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita meninggalkan dunia ini ada perintah Allah itu. Maka kami menyampaikan dakwah ini untuk mengajak Bapak Ibu yang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sebuah wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Maka carilah guru wasilahnya, guru mursyid, guru rohaninya. Untuk apa ya guru rohani kita cari? Kena dipintahkan oleh Allah, dia akan membimbing kita di dunia, bahkan di akhirat nanti dialah yang bertanggung jawab untuk kita. Tidak akan dibiarkan kita di akhirat nanti, bahkan di alam barzakh. Guru wasilah itu sudah dikenal. Bahkan inilah yang menjadi luar biasa. Guru rohani ini wajib kalau kita bisa, diperintah dari Allah. Wabtahu, kalau bahasa Al-Quran wal atoh. Kalau orang yang pandai nahwu soroh itu wal atoh, wabtahu itu wal perintah, suruh cari kata Allah yang namanya
wasilah. Maka selain dakwah ini dakwah umum, tapi ada kami mengajak dakwah yang khusus mencari wasilah untuk kita berjalan menuju Allah. Ya, salah satu wasilah itu yang ada sekarang di muka bumi ini, ya, di dalam thariqah al-mu'min, satu-satunya mursyid atau guru yang asli masih hidup. Kalau di thariqah yang lain gurunya sudah tiada, sudah dijemput oleh Allah, maka sisa satu di muka bumi ini dari 80 lebih thariqah di dunia, tinggal thariqah al-mu'min. Maka thariqah al-mu'min lah thariqah penutup akhir zaman. Maka thariqah al-mu'min disebut thariqah terakhir, thariqah akhir zaman, thariqah al-mu'min. Kami informasikan ini di dalam thariqah al-mu'min yang terakhir ini. Mengapa diberikan kepada thariqah al-mu'min? Karena adalah salah satu tersirat untuk mencari pemimpin akhir zaman. Tahu ke Bapak Ibu, untuk mencari pemimpin akhir zaman, wasilahnya adalah cari di thariqah terakhir. Sampai pemimpin akhir zaman yang kita kenal selama itu, yang hanya kita dengar, mungkin kita yang lihat dongeng, Imam Mahdi. Makanya salawatnya tadi udah keluar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala sayyidina imami zamani al-Mahdi Habib. Itu salawatnya dah keluar, bukan hanya salawat itu Rasulullah. Jadi salawatnya dah keluar berarti pemimpin akhir zaman itu udah ada. Mudah-mudahan ditunjukkan dengan getaran salawat yang kita baca. Nah, ini Bapak Ibu, maka untuk mencari ciri-ciri pemimpin akhir zaman, maka carilah di thariqah yang terakhir. Kebetulan pun bahasa kita dia ada di thariqah al-mu'min. Maka melewati thariqah al-mu'min inilah nanti kita akan tahu ciri-cirinya. Seperti apa orang mana dia? Orang Arab atau orang Melayu, atau orang Bugis atau orang Dayak atau orang apa? Allah Maha merahasiakan sang pemimpin akhir zaman al-Mahdi Habibullah. Maka ajakan kami yang kedua, selain mencari wasilah, yang kedua, carilah guru rohani. Guru rohani ini yang terakhir. Disitulah akan diinformasikan ciri-ciri pemimpin akhir zaman. Malam itu saya tidak akan memberikan ciri-cirinya. Di hadis sudah ada, tapi wallahu a'lam. Kadang walaupun itu hadis sahih, karena itu hanya Rasulullah itu hanya mengisyaratkan, tapi yang mengalami adalah umat terakhir. Rasulullah tidak hanya mengisyaratkan, dia dari keturunanku, kata Rasulullah, itu al-Mahdi Habibullah. Perhatikan rahimahullah. Maka dari itu terakhir sebelum sebagai penutup pas jam 9, ya, sebagai penutup para jemaah rahimahullah, ya, dakwah kami thariqah al-mu'min yaitu mendakwahkan sebuah wasilah yang wajib kita cari, karena wasilah yang terakhir ini disitulah kita mencari sang pemimpin akhir zaman. Karena di antara umat akhir zaman hanya ada dua nanti, yaitu pengikut Dajjal dan pengikut Al-Mahdi. Itu saja. Kalau tidak masuk dalam barisan Al-Mahdi, maka termasuklah golongan dan karena 80% sudah terbius dengan virus dan Dajjal. Sisa 20% lagi di dunia itu yang masih asli.
yang masih hendak, itulah hendak dihancurkannya. Melalui apa? Bapak Ibu, maka kita sekarang digiring ke ekonomi yang sulit. Maka penggiringan Dajjal dengan sistem pemerintahannya itu dengan banyak memberikan lapangan pekerjaan ini. Kena yang nampaknya yang bisa jadi Tuhan nanti ya, membahasnya amoy sekarang molo ya molo isi duit lugi yo. Kita 1.000 kan dia 1.000 lugi, tapi kita ya untung tolen Melayu nyan ke untung tolen karena tabrak untung dan mati. Apa dia? Pokoknya untung lah. Mudah Melayu itu untung tolen. Alhamdulillah sebagai bentuk syukur para jemaah rahimakumullah. Jadi para jemaah, sebagai penutup ini kami terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang apresiasi betul dalam memperingati Maulid Nabi ini. Yang pertama yang kita ambil kesimpulan bahwa Maulid Nabi Rasulullah sangat senang. Ya, apapun kata orang, ya apapun kata orang yang tidak setuju, itu bid'ah, tidak apa-apa. Kalau Rasulullah senang, berarti dia suka dengan umatnya yang ingat dengan Rasulullah. Yang kedua, kami dari Thariqah Al-Mu'min yang mengajak para jemaah di Sungai Pangkalan ini terutama, carilah wasilah untuk mendekat, cara yang cepat untuk sampai kepada Allah. Cari wasilah kendaraannya untuk sampai. Karena di dalam guru rohani itu ada guru Allah yang akan ditransferkan kepada hamba yang dikehendaki. Maka surah Nur ayat 35, tadi kan Al-Maidah ayat 35, sekarang Nur ayat 35, nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Nur, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, itu cahaya menuju Allah itu. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah akan beri petunjuk cahayanya ini kepada siapa hamba yang dikehendaki aja. Mudah dikehendaki dan dapat namanya wasilah itu, jalan cahayanya. Maka para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu, Bapak-bapak mungkin bukan mengajari yang dah tua, yang dah berumur 60-70 tahun, dah makan asam garam. Hanya berbagi ilmu, berbagi sesuatu yang luar biasa. Membangsa kita luar biasa ketika kita berjalan melalui wasilah untuk sampai kepada Allah. Berjalan terus membersihkan peluru kita selain Allah. Maka Thariqah itu betul dalam Allah, betul-betul membuat kotoran di qalbu. Maka kalau qalbunya kotor, dah meninggalkan dunia, dan qalbu kotor, pasti dia dibersihkan di alam barzakh. Karena dah sudah dibersihkan. Ruhani yang kotor menghadap Allah tidak akan bisa untuk bertemu dengan Allah Zat yang Maha Suci. Maka dalam dunia Thariqah, bagaimana cara membersihkan ruhani? Tak labai membersihkan kita, matikan kita dengan air. Tapi rohani, siapa yang membersihkannya? Rohani dah. Pakai apa yang membersihkannya? Maka pakai nur Allah. Di mana mendapat nur Allah itu? Di guru rohani. Di dalam dadanya itu ada nur Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak semua. Kalau ada yang malam itu, bisa insya Allah saya akan mencari wasilah. Tinggal hubungi Bang Indri. Alhamdulillah Bang Indri salah satu jamaah Thariqah Al-Mu'min. Mun nak jumpa dengan guru wasilahnya, maka hubungilah Bang Indri. Alhamdulillah, ya tak tahu. Ya Allah yang Maha memilih, yang Maha tahu. Ya, karena sudah perintah Allah, maka Allah lah yang memilihnya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu, betul, ya.
Jadi kami satu tujuan mendakwahkan wasilah itu berjalan menuju Allah Zat yang Maha Suci. Sucikan diri kita. Tidak akan bisa kalau masih ada kotoran-kotoran batin, dengki, diri, ria, sum'ah, itu tak bisa sampai kepada Allah. Maka diajarkan caranya membersihkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kira-kira. Nah inilah Bapak Ibu, kami mengajak. Ini ada perintahnya untuk mengajak kaum beriman untuk mencari jalan wasilah itu. Maka kami sampaikan ini untuk mencari wasilah. Ya, ini adalah tugas yang disampaikan kepada kami. Ajak umat beriman semuanya untuk mencari wasilah. Karena di dalam wasilah itulah kita akan ketemu dan tahu dengan ciri-ciri siapa sebenarnya pemimpin akhir zaman. Ini para jamaah rahimakumullah. Dengan demikian, inilah mungkin tausiah kami pada malam hari ini, Bapak Ibu. Apa Ibu namanya dakwah wasilah Thariqah al-Mu'min. Insyaallah satu-satunya Thariqah al-Mu'min yang gurunya masih hidup asli. Karena dia Thariqah akhir zaman penutup, maka penutup inilah yang nanti mudah-mudahan menunjukkan jalan kita. Pertama berjalan menuju Allah, yang kedua mencari sang pemimpin akhir zaman. Ini ya, pertama kita mudah-mudahan mati dijemput oleh Allah, mati dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu panggilan Allah. Irji'i kata Allah ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu panggilan Allah di saat kita meninggalkan dunia. Mun nanti ibu-ibu bapak-bapak bisa mendengarkan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, balik kata Allah dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba? Yaitu ahli la ilaha illallah, dibimbing oleh orang yang bisa menunjukkan, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Ujungnya apa? Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku kata Allah. Ya, nafsu mutmainnah, dah tenang, jiwa yang dah tenang, dah kenal dengan gaya Bu, kira-kira itulah Pak. Ya, mohon maaf bukan menggurui Bapak Bu, bukan, tapi ini yang harus dakwakan disampaikan. Karena banyaknya umat Muhammad tidak tahu dengan wasilah ini. Banyak umat Muhammad yang terombang-ambing datang cari jalan untuk sampai kepada Allah. Maka kami Thariqah Allah menyampaikan ini, ada jalannya, maka kami sampaikan. Tinggal yahdillahu li nurihi man yasha, kata Allah. Aku kehendaki siapa yang bisa dapatkan nurku. Bahasanya dikehendaki. Nanti hatinya terbuka, kalbunya terbuka untuk menerima nur Allah melalui seorang guru, ditransfer kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Demikianlah cerita itu panjang. Saya tahu para jamaah mungkin dah panas antarnya. Saya pun dah kaku dua kaki. Maaf meninggalkan itulah asana karuk dah. Alhamdulillah sama-sama kita saling mengingatkan, menyampaikan dakwah wasilah luar biasa indah. Kalau kita berjalan dengan cahaya yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan gusar, tidak akan pusing kita untuk menentukan jalan. Kita ditunjukkan inilah jalan yang lurus, bukan jalan yang kiri kanan. Jalan yang lurus. Disitulah jalan cahaya menuju Sang Pencipta, yaitu cahaya nur. Demikian para jamaah, kopi pun dah sejuk, adik-adik pun dah ngantuk, ibu-ibu pun dah berajo, ibu-ibu sama salah mati semuanya. Bapak-bapak udah kan
ngantuk tapi kuat-kuat aja ya kan. Nah, kami dari Majelis Taklim Thariqah Al-Mu'min, Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya penyampaian ini mungkin kurang berkenan, tapi tidak ada niat lain untuk mendakwahkan sebuah wasilah jalan sebenar-benarnya jalan, satu-satunya jalan untuk menuju Sang Pencipta Nur. Ya, di dalamnya ada Nur Allah. Demikian, apabila Taufik menerangkan itu, nak bertanya silakan. Nak bertanya-tanya sambil kita ngopi, sambil ngomong ngobrol silakan. InsyaAllah kami akan balik lagi sebentar ke Singkawa. Nanti InsyaAllah malam lain pagi ke Benturai Selangor. Doa hari berikutnya pagi ke Gambir daerah. Terus dakwahkan wasilah. Ya, tinggal Allah yang memilih siapakah yang dipilih oleh Allah untuk bisa mendapatkan wasilah ini. Ya, Bapak Ibu, itulah maksud dari tujuan kami. Bukan hanya sekedar opsinya, tapi ada satu tujuan yang harus kita jalani. Perintah Allah ini. Wabtahu, carilah Allah wasilah. Ini Al-Maidah ayat 3. Banyak yang manusia umat Muhammad tidak tahu maksud dari wabtahu ilaihil wasilah ini. Para jemaah rahimahullah, terima kasih ya, terima kasih Pak ya yang telah waktunya dan luar biasa. InsyaAllah mudah-mudahan di lain waktu kita jumpa lagi. Mau ke jumpa lagi? Jumpa di jalan di mana pun boleh kan, jumpa kan? Mungkin ke rumah sakit Abdul Aziz, InsyaAllah jumpa. Mungkin rumah sakit Abdul Aziz, InsyaAllah jumpa. Tak aja nanti. Kedepannya kalau sungai Pandaran, sungai Guli biasa masuk ke sini. InsyaAllah jumpa. Gaya saya dari kesehatan, tapi niatnya saya ngambil itu karena ada perintahnya dakwah kalah. Tapi basic saya kesehatan, bang sontek. Ada yang minta sontek malam itu, tapi saya tidak buat jawabnya. Inilah kira-kira Pak. Ya, basic saya kesehatan, ya perawat. Tapi ini perintah, maka dakwahkan. Ini banyak sudah jamaah kita dan di seluruh Indonesia. Ya, Bumi Jawa telah ramai. Karena dakwah sudah teruskan. Apa orang terima, apa orang berbuatnya. Bila dakwah Rasulullah, nak karena mudahnya kenapa? Yang penting jarak, yang penting tawarkan. Gairah cerita. Itulah yang saya ambil. Maka di sela-sela saya dinas kerja di rumah sakit, saya pergi kemana-mana dengan kawan-kawan. Alhamdulillah kami ini satu wasilah Thariqah Al-Mu'min. Demikian. Oke. Terakhir. Jadi berdoakan dan juga. Dan saya itu dah kaku juga aku masih muda, tapi sekali berdiri kaku juga. Aku biasa. Mudah kepala 4 saat juga. Tapi aku buat toilet, mudah toilet. Baik para jemaah, menyempurnakan pernyataan ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berkati, ridhoi masjid ini dan kemudian di daerah kita. Mudah-mudahan Allah pilihlah untuk mencari wasilah ini, karena ini sangat-sangat indah, sangat luar biasa pentingnya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah.